Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ladia Mutiasari dengan NIM 103062400055. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM 1030624000059. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tubi Insani dengan NIM 1030624000052. Perkenalkan, nama saya Rizky Raya Rahmawan dengan NIM 103062400047. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian LPD atau Line Printer Diamond. LPD adalah sistem pencetakan klasik yang pertama kali digunakan di sistem operasi Unix. LPD menggunakan protokol Line Printer Diamond Protocol atau RFC 1179 yang berfungsi sebagai metode untuk mengirimkan pekerjaan cetak dari klien ke server printer melalui jaringan. Selanjutnya, tujuan utama LPD adalah untuk memungkinkan komputer mengirim dokumen ke printer yang terhubung di jaringan. LPD bekerja menggunakan model server klien. Klien mengirim file cetakan ke server LPD dan server meneruskannya ke printer. Tidak memiliki sistem autentikasi atau enkripsi sehingga semua data dikirim secara terbuka. Tidak mendukung banyak format dokumen modern, biasanya hanya teks polos dan PostScript. Karena desainnya ringan, LPD sering digunakan di sistem lama atau perangkat yang memiliki keterbatasan sumber daya seperti router atau embedded device. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian CUPS atau Common Unix Printing System. CUPS adalah sistem pencetakan modern untuk sistem operasi berbasis Unix seperti Linux, macOS, dan BSD. CUPS dikembangkan oleh Apple Inc. dan sekarang menjadi standar de facto untuk printing di banyak distro Linux. Selanjutnya, CUPS menggunakan protokol modern bernama IPP atau Internet Printing Protocol untuk menangani komunikasi antar komputer dan printer. Selain mendukung pencetakan lokal, CUPS bisa digunakan untuk membagikan printer ke jaringan dan menerima pekerjaan cetak dari perangkat lain. CUPS mendukung berbagai format file seperti PDF, JPEG, PNG, dan banyak lainnya melalui sistem filter dan driver printer atau PPD. Sistem ini juga menyediakan antarmuka berbasis web, GUI, dan CLI atau Command Line Interface untuk pengaturan dan pemantauan. CUPS memiliki fitur keamanan yang kuat seperti autentikasi user, akses kontrol, dan enkripsi dengan SSL atau TLS. Karena kemampuannya yang lengkap, CUPS cocok untuk penggunaan di lingkungan modern seperti kantor, sekolah, atau jaringan besar. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari LPD dan CUPS. Untuk kelebihan dari LPD, yang pertama itu dia simpel dan ringan, jadi dia tidak memerlukan resource yang banyak. Lalu kemudian LPD juga sudah lama teruji, jadi banyak Unix atau Linux yang masih bisa dipakai, stabil dan tahan banting juga. Lalu untuk kelebihan dari CUPS itu sendiri, dia ini support sekali banyak printer dan protokol seperti USB, network, IPP, Samba, dan lain-lain. Jadi fleksibel sekali. Lalu kemudian dia juga web interface serta GUI support, dan dia juga user authentication dan queue controlnya juga cocok untuk lingkungan multi user. Lalu kemudian untuk kekurangan dari LPD itu sendiri, dia ini minim sekali dengan fitur yang modern, jadi dia tidak mempunyai banyak support printer queue management yang kompleks. Lalu dia juga sulit untuk dikonfigurasi, kemudian dia juga tidak user friendly. Lalu untuk kekurangan dari CUPS itu sendiri, dia ini lebih berat daripada LPD karena mempunyai fitur yang lengkap juga, jadi untuk size-nya juga dia lebih berat. Lalu kemudian dia juga terkadang terlalu kompleks untuk sistem kecil tuh, jadi terasa overskill banget. Nah, jadi itu tentang kelebihan serta kekurangan dari LPD dan CUPS. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan dari LPD dan solusi dengan CUPS. Untuk tantangan yang pertama, kompatibilitas printer. Untuk masalahnya,
LPD tidak mendukung banyak printer modern, terutama yang butuh driver khusus. Untuk solusinya, gunakan CUPS karena memiliki dukungan driver yang lebih luas dan bisa menggunakan PPD atau PostScript Printer Description. Untuk tantangan yang kedua, keamanan jaringan. Masalahnya, LPD tidak menyediakan enkripsi, rawan sniffing data cetak. Untuk solusinya, implementasikan CUPS dengan SSL atau TLS dan batasi akses IP melalui firewall dan konfigurasi CUPS di conf. Untuk tantangan yang ketiga, kesulitan konfigurasi. Untuk masalahnya, LPD harus dikonfigurasi manual via file print cap, yang dimana sulit bagi admin baru. Untuk solusinya, CUPS menyediakan web interface intuitif dan tool CLI seperti iPadmin yang lebih mudah dikelola. Untuk tantangan yang keempat, yaitu monitoring dan logging terbatas. Untuk masalahnya, LPD tidak menyediakan log yang jelas untuk tracking job cetak. Solusinya, CUPS punya sistem logging yang lengkap dan bisa dipantau secara real-time via dashboard web. Lalu untuk tantangan yang kelima, performa di lingkungan skala besar. Untuk masalahnya, LPD tidak dirancang untuk multi-user dan job cetak besar-besaran. Solusinya, gunakan CUPS dengan pengaturan queue dan scheduler yang lebih efisien untuk skenario enterprise. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penggunaan dari LPD dan CUPS. Yang pertama, ada contoh penggunaan dari LPD atau Line Printer Diamond yang memiliki beberapa contoh situasi. Yang pertama, lingkungan universitas atau kantor lama yang masih menggunakan sistem Unix atau BSD tradisional. Yang kedua, printer yang digunakan adalah printer dot matrix atau inkjet sederhana, tanpa dukungan driver canggih. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan untuk manajemen pengguna atau keamanan tinggi. Untuk contoh nyatanya, server cetak berbasis FreeBSD di laboratorium kampus yang masih menggunakan sistem lama. Selanjutnya, ada contoh penggunaan dari CUPS atau Common Unix Printing System yang memiliki beberapa contoh situasi. Yang pertama, sekolah atau kantor modern yang memiliki banyak printer jaringan, yaitu inkjet, laser, atau multifunction. Yang kedua, sistem operasi yang digunakan berupa Linux, yaitu Ubuntu atau Debian, macOS, atau bahkan Windows dengan sambungan ke server Linux. Yang ketiga, ingin mengatur hak akses cetak untuk siswa atau karyawan. Lalu untuk contoh nyatanya, server cetak Linux Ubuntu dengan CUPS yang mengelola 10 printer dan digunakan oleh 50 lebih pengguna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dari presentasi kita kali ini, yang dimana presentasi ini tuh melakukan evaluasi perbandingan antara dua sistem pencetakan. Yang pertama itu ada LPD dan juga yang kedua ada CUPS, dan implikasinya dalam konteks distribusi teknologi. Nah, dalam PPT juga terdapat perbandingan mendasar mengenai LPD dan juga CUPS, yang dimana LPD adalah sistem pencetakan yang lebih tua, sederhana, dan cocok untuk lingkungan yang tidak memerlukan fitur keamanan atau dukungan format modern. Selain itu pula ada yang namanya CUPS. Nah, CUPS ini adalah sistem pencetakan modern yang menawarkan fitur-fitur canggih seperti keamanan, dukungan format file yang luas, kemudahan konfigurasi, dan juga kemampuan manajemen yang lebih baik. Nah, dalam penjelasan sebelumnya, yaitu terdapat keunggulan CUPS dalam menghadapi tantangan pencetakan modern. Yang pertama itu, CUPS ini memberikan solusi atas keterbatasan LPD dalam hal kompatibilitas printer, keamanan, konfigurasi, monitoring pekerjaan cetak, dan juga skalabilitasnya. Nah, yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat dampak distribusi teknologi pada sistem pencetakan. Yang pertama itu perkembangan teknologi menurut adanya sistem pencetakan yang lebih fleksibel, aman, dan mudah dikelola. Selanjutnya itu CUPS ini juga muncul sebagai respon terhadap banyaknya kebutuhan yang menggantikan LPD dalam banyak skenario penggunaan. Nah, dalam PPT-nya juga dijelaskan adanya implikasi yang lebih luas atau adaptasi terhadap distribusi teknologi. Nah, penelitian ini mendasari
Presentasi yang menekankan bahwa distribusi teknologi secara umum memaksa organisasi untuk terus berinovasi. Nah, perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, termasuk dalam hal infrastruktur seperti sistem pencetakan, beresiko kehilangan daya saing. Selain itu pula, dengan demikian, presentasi tidak hanya membandingkan LPD dan juga UPS, tetapi juga menggunakan perbandingan ini untuk mengilustrasikan perlunya adaptasi terhadap perubahan teknologi yang lebih luas.